Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Meliana, nomor absen 32, kelas 11 AKL 1. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal mengenai kitab Zabur. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Jika dikaitkan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, maka maknanya adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya, untuk petunjuk, untuk pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia agar meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun jenis-jenis dari kitab Allah ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi doa, zikir, pengajaran, dan hikmah, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi petunjuk dan cahaya kebenaran, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang berisi petunjuk dan penerangan, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia sepanjang masa, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Fussilat ayat 41-42. Dan di sini saya akan menjelaskan hal-hal mengenai kitab Zabur. Zabur dinamakan oleh beberapa ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Maisara, nomor absen 33 dari kelas 11 AKL 1. 1. Pengertian iman kepada kitab Allah. Yang dimaksud dengan beriman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah adalah pedoman yang diturunkan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada manusia setelahnya. Iman kepada kitab Allah berarti kita wajib percaya bahwa sebelum Al-Quran menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya. Iman yang tidak mengharuskan kita untuk mengikuti dan patuh terhadap perundang-undangannya. 2. Jenis-jenis kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa untuk menjadi petunjuk dan bimbingan bagi dirinya serta Bani Israel. 2. Kitab Zabur. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan untuk Bani Israel melalui Nabi Daud. Dalam bahasa Ibrani, Zabur disebut dengan Mizmar, yaitu nyanyi rohani yang dianggap suci. 3. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi umat manusia. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan Allah pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, tempatnya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sejarah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa sekitar abad 12. Kala itu Nabi Musa menyampaikan ajaran yang terkandung di dalam kitab Taurat kepada Bani Israel. Isi kitab Taurat tersebut menggunakan bahasa Ibrani. Di dalamnya terdapat beberapa hukum yang syariat dan sistem kepercayaan yang dapat dibenarkan. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diwahyukan untuk diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk untuk Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah dan tauhid dan hukum-hukum syariat yang dikenal dengan istilah 10 perintah Tuhan dan Ten Commandments.
Pokok-pokok ajaran kitab Taurat ada 10 perintah Tuhan sebagai petunjuk Bani Israel. Yang pertama, perintah meyakini keesaan Tuhan yaitu Allah. Yang kedua, perintah untuk tidak menyembah berhala atau patung. 3. Perintah untuk tidak menyembah nama Allah dengan sia-sia. Keempat, perintah untuk mensucikan hari Sabtu dengan kegiatan duniawi dan mengisi dengan aktivitas amal ibadah. Yang kelima, perintah untuk berbakti kepada orang tua. Yang keenam, perintah untuk larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, perintah atau larangan berbuat zina. Yang kedelapan, perintah atau larangan mencuri. Yang kesembilan, perintah atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Ramafe, nomor absen 34 kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Injil. Sebelumnya saya akan menjelaskan poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, jenis kitab. Yang ketiga, pengertian kitab Injil. Yang keempat, sejarah kitab Injil. Dan yang kelima, kandungan kitab Injil. Kita akan masuk pada poin pertama, yaitu pengertian kitab Injil. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dan membenarkan bahwa Allah SWT menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya yang berisi larangan, perintah, janji, dan ancamannya. Juga menjadikan kitab Allah sebagai pedoman manusia sehingga bisa membedakan antara yang baik, buruk, hak, dan batil, halal dan haram. Kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu jenis-jenis kitab. Jenis-jenis kitab ada 4. Yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita akan masuk pada poin inti, yaitu pengertian kitab Injil. Pengertian kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Kitab Injil atau Evangelium adalah kodeks atau buku jilid yang memuat satu atau lebih Injil dari kitab suci Perjanjian Baru. Lazimnya sebuah kitab Injil memuat seluruh Injil yang terdapat di dalam kitab suci Perbaruan Baru, Perjanjian Baru, yakni keempat versi riwayat hidup Yesus Kristus dan Nazaret yang merupakan akar iman Kristen. Kita akan masuk pada poin yang keempat, yaitu sejarah kitab Injil. Sejarah kitab Injil. Tahun turunnya kitab Injil adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem, ditulis menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Yang terakhir, kita akan masuk pada kandungan kitab Injil. Kandungan kitab Injil. Isi pokok kandungan kitab suci Injil antara lain menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah SWT, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmania dari kelas 11 AKL 1, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, jenis-jenis kitab-kitab Allah, pengertian Al-Quran, sejarah Al-Quran, nama-nama lain dari Al-Quran, hubungan Al-Quran dengan kitab terdahulunya, dan isi kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab adalah wahyu Allah SWT yang dibukukan. Jika dikaitkan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, maka maknanya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT
telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam kata lain, kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Ajarannya sesuai dengan zamannya. Kandungan isi kitab tersebut hanya sesuai untuk zamannya masing-masing, kecuali kitab Al-Quran yang berlaku sepanjang masa. Sejalan dengan itu, isi kitab-kitab Allah yang satu berbeda dengan kitab yang lainnya. Kedua, jenis-jenis kitab Allah. Yang pertama, ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Terkandung dalam surat Al-Isra ayat 55. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat sendiri diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi petunjuk dan cahaya kebenaran. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil sendiri diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang berisi tentang petunjuk dan penerangan. Terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 46. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran sendiri diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa. Terdapat pada Al-Quran surat Fussilat ayat 41 sampai 42. Yang ketiga, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi dalam beberapa surat, dan dalam beberapa surat terdapat beberapa ayat. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, dan terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah. Saat melakukan sholat, Al-Quran dibaca dalam bahasa Arab. Yang keempat, sejarah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi. Setelah itu, Al-Quran turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun atau setara dengan 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selama itu, Al-Quran difirmankan Allah kepada Nabi Muhammad sebanyak 30 juz atau 114 surah atau sekitar 6.666 ayat. Al-Quran turun di dua tempat, yaitu di Mekah atau yang biasa kita sebut sebagai surat Makkiyah, dan di Madinah atau yang biasa disebut dengan surah Madaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat pertama dalam Al-Quran pada bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan atau yang bisa disebut dengan Nuzulul Quran. Yang kelima, nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab yang artinya buku. Yang kedua ada Al-Furqan, pembeda benar salah. Yang ketiga Az-Zikir, pemberi peringatan. Yang keempat Al-Mau'idah, pelajaran atau nasihat. Yang kelima Al-Hukm, peraturan atau hukum. Yang keenam Al-Hikmah,
kebijaksanaan. Yang ketujuh, asyifa, obat atau penyembuh. Yang kedelapan, al-huda, petunjuk. Yang kesembilan, at-tanzil, yang diturunkan. Yang ke-10, ar-rahmat, karunia. Yang ke-11, ar-ruh, yang artinya ruh. Yang ke-12, al-bayan, penerang. 13, al-karim, al-kalam, ucapan atau firman. 14, al-busyra, kabar gembira. 15, an-nur, cahaya. 16, al-basyair, pedoman. 17, al-balak, penyampaian atau kabar. Dan yang terakhir, al-qaul, perkataan atau ucapan. Yang keenam, hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu. Bahwasanya Al-Quran menuntut kepercayaan umat Islam terhadap kebenaran kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Yang kedua, bahwasanya Al-Quran diposisikan sebagai penggenapan dan batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, bahwasanya Al-Quran menjadi referensi untuk menghilangkan perselisihan pendapat antara umat-umat Rasul yang berbeda. Yang keempat, bahwasanya Al-Quran meluruskan sejarah. Dalam Al-Quran terdapat riwayat-riwayat mengenai kaum dari Rasul-Rasul terdahulu, juga mengenai beberapa bagian mengenai kehidupan para Rasul tersebut, serta meluruskan beberapa aspek penting pada teks-teks lain di kalangan Bani Israel, ahli kitab Yahudi dan Kristen. Yang terakhir, bahwasanya Taurat, Injil beserta Al-Quran merupakan kesatuan utuh yang saling berkaitan dalam keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Selanjutnya, isi kandungan Al-Quran. Al-Quran berisi tentang akidah dan tauhid. Ya, secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Dalam bentuk jamak, akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Yang kedua, tentang ibadah. Ibadah berasal dari kata abada yabudu abadan, artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Yang ketiga, tentang akhlak. Ditinjau dari segi etimologi, akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku sehari-hari. Yang keempat, yaitu tentang hukum. Dalam Islam, hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran, berisi tentang kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia dan akhirat. Yang kelima, sejarah atau kisah umat masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Ibrah tersebut kemudian dapat dijadikan menjadi petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dasar-dasar
ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Al-Quran juga disebut dengan kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.